Vario 125 kode K59, bisa dicek suaranya. Kemudian silahkan diperhatikan di bagian silinder knalpotnya ya, atau lubang knalpot bagian belakang ini. Bisa dilihat atau disimak baik-baik. Selain fokus sama suara mesin, juga simak juga di bagian knalpot ini nanti. Nah, keluar beluk atau asap putih pada ujung knalpot. Suara kasar pada mesin diiringi dengan keluarnya asap putih. Mungkin dikiranya dari bagian CVT. Nah, ini saya buka di bagian tutup radiator. Kemudian simak baik-baik di bagian penambungan air radiator atau radiatornya ini. Ini menandakan, nah, seiring dengan gas ditarik, radiator juga sirkulasinya kurang baik, dalam arti nyembur kompresinya. Kalau tidak seal water pump atau seal mekanikalnya, berarti ada kebocoran di bagian kompresi, entah itu packingnya ya, atau terjadi kerusakan pada termostat. Langkah-langkahnya ya, cek satu persatu. Mungkin mengira ini suara dari bagian CVT. Nanti saya pindah ke bagian CVT, saya lepas untuk puli depan, kemudian saya bunyikan nanti. Oke, saya pindah posisi bagian kiri atau bagian CVT untuk meyakinkan, juga sebagai pembelajaran ketika menemui sepeda motor unit matic suaranya kasar seperti ini. Langkah-langkahnya, langkah paling utama itu yang harus kita bongkar atau kita cek terlebih dahulu, itu pastikan bahwa CVT ini tanpa beban, bahwa keras ini tanpa beban, tanpa puli depan. Nah, tanpa puli depan seperti ini, bagian rumah roller ini saya lepas. Biasanya kebanyakan mengiranya kan di bagian bos ini oblak. Ini saya lepas dulu. Nah, ini kan terjadi aus atau terkikis ya. Biasanya kalau bagian bosnya ini longgar juga menyebabkan suara kasar pada sepeda motor matic. Ini ada speleng atau longgar. Namun ini mesin akan saya bunyikan. Apakah suaranya itu sama, masih kasar? Silahkan disimak videonya. Bisa diperhatikan suaranya ketika bagian CVT tanpa rumah roller, suaranya itu masih utuh, kasar seperti ini ya. Ini berarti fix yang bermasalah di bagian mesin tengahnya. Bisa dari sehernya atau pistonnya, bisa juga dari setelan rantai stud kampretnya yang bermasalah atau sentut rantai apinya. Tetapi mengingat motor ini keluar asap putih dari lubang knalpot, berarti indikasi
ada kelonggaran di bagian pistonnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Langkah awal cara pengecekan ketika menjumpai sepeda motor matic yang kasar. Untuk keras masih normal. Indikasi atau prediksi saya, motor ini pernah kekurangan oli atau langsung ke video berikutnya saja ya. Oke, bagian mesin sudah saya pisahkan dari kerangkanya. Sebelum saya melakukan pembongkaran lebih lanjut atau lebih mendalam, ini saya cek dulu satu persatu untuk bagian throttle-nya. Apa sih yang menyebabkan gitu loh, yang menyebabkan motor ini yang pertama bunyinya kasar, kemudian keluar asap putih. Nah, pasti ada penyebabnya. Bisa dari kekurangan oli atau kehabisan oli. Kalau dilihat dari fisiknya, motor ini itu jarang dirawat. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, ini saya perlihatkan di bagian throttle body. Ya, kenapa saya bisa bilang motor ini jarang dirawat, hanya dipakai saja yang penting jalan. Nah, ini saya perlihatkan di bagian throttle body dulu. Ini penyebab utamanya, pasti salah satu penyebab utama. Selain kehabisan oli, ini juga bisa menjadi penyebab utama ya. Mesin itu mengalami kerusakan atau trouble. Nah, silahkan, monggo disimak. Di bagian lubang throttle ini, Masya Allah, kotorannya ya. Kotorannya itu loh, ya Allah Gusti. Sampai bagian apa namanya, kuningannya itu, butterfly-nya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, tanah ini. Ini tanah, debu, full debu ini. Kemudian bagian, nah bagian depannya, Masya Allah, sudah mengeras, keras ya, kayak lumpur gitu loh. Kemudian ada basah di sini, ini basah lembab oli ya. Kemudian nah ini, wow, keren, mantep memang. Yang namanya konsumen itu ya beda-beda tipikalnya lah. Itu bisa menjadi penyebab ya, salah satu kerusakan. Kemudian di bagian lubang ini kan ada lembab, ini BBM sama oli. Ini indikasi bahwa seal clamp mengalami kebocoran. Seal clamp ini mengalami kebocoran. Ketika ada kotoran di sini, pasti nanti kompresinya juga mengalami kebocoran. Kenapa saya bilang seperti itu? Pasti kotoran itu nanti terhimpit antara payung klep dan dinding klep. Karena di sini kan ada kotoran, pasti kotoran itu masuk ke bagian ruang pembakaran. Ya, terhimpit kotoran itu, baik itu debu, pasir, sehingga jadi lembab atau menggumpal lah seperti itu. Nah, ini bisa dilihat bagian dalamnya, bagian sela-sela throttle-nya ya. Ya, sadis memang, yang namanya konsumen kan beda-beda. Mungkin beliau tidak sempat lah karena sibuk kerja atau lain sebagainya ya. Tapi sih jangan seperti ini banget lah, ya Allah. Saya tidak membayangkan ketika ini diservis kemudian hanya disemprot ya. Bagaimana itu loh. Nah, ini juga edukasi. Alangkah baiknya bisa dilihat itu kotoran itu loh. Ya, bersihkan seperti ini, dilepas saja. Kalau ini hanya disemprot, misalkan pakai cleaner atau pakai karbo injeksi, cleaner injeksi ya, mau seperti apa kotoran itu masuk gitu loh. Dan bersihnya pun tidak akan maksimal. Di bagian selanya ini, tengah ini, ya Allah. Ini kalau manusia sudah kuar-kuar mungkin. Oke, nak ya, langsung bongkar saja nanti ke bagian tahap berikutnya. Intinya saya skip videonya ini supaya durasinya tidak terlalu panjang. Mungkin nanti ada video di bagian kedua lah, ketika saya membongkar di bagian mesin ini. Next, lanjutnya. Nah, ini sudah saya lakukan tahap pembongkaran. Loh, macet. Aduh,
macet bos. Waduh. Nah, bisa dilihat di bagian linernya atau buringnya ya. Nah, ini nih. Wow. Tidak kelihatan ya. Doar, saya flash dulu kemudian saya zoom. Nah, ini pernah kehabisan oli. Di sisi lain kehabisan oli juga radiator tidak berfungsi. Kalaupun sampai kehabisan oli dalam jangka waktu tidak terlalu lama, kalau radiatornya normal tidak akan seperti ini. Parah banget ini. Kemudian cek di bagian pistonnya atau sekernya. Mantap ya, sebenarnya sayang tapi ya itu resiko konsumen lah. Nah, bagian piston mengalami baret atau luka parah. Kalau dilihat sepintas pistonnya masih standar. Nah, kemudian lanjut ke bagian tahap berikutnya, pengecekan di bagian kompresi. Seperti awal saya bilang tadi, ketika ada kotoran menempel di bagian throttle kemudian di sela-sela lubang in, itu pasti masuk ke bagian ruang pembakaran dan kotoran itu terhimpit di antara seating klep dan payung klep. Jadi jangan pernah melakukan servis hanya semprot cleaner, semprot karbu ya. Nah, contohnya ini tidak pernah disemprot mungkin, tetapi kan tidak pernah diservis. Tetapi kan yang namanya kotoran pasti bisa masuk karena terjadi daya tarik kompresi ke bagian ruang pembakaran. Yang menyebabkan kotoran itu pasti masuk sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, hari demi hari ya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Langsung pengecekan di bagian kompresi. Jangan lupa ini ditopkan dulu atau dibebaskan dulu, dalam arti ya free, posisi TMA seperti ini. Nah, seperti ini bebas, posisi bebas knock on asnya. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Untuk mengecek kompresi. Nah, ini apakah kompresinya itu mengalami kebocoran? Silahkan disimak ya. Perhatikan kompresi ini, ketika kompresi klep ini mengalami kebocoran itu tidak berpengaruh ke bagian sirkulasi radiator ya, kecuali di bagian packingnya ini mengalami kebocoran, itu beda lagi. Kalau packingnya bocor ya pasti pengaruhnya ke radiator, tapi kalau klep enggak. Nah, benar kan apa yang saya bilang di awal? Kompresinya itu mengalami kebocoran seperti ini. Ini low